Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada seorang wanita bercadar memakai toa muter-muter keliling pasar. Apa yang disampaikan melalui toanya itu kita simak ini. Raja Jumatan, bersiap-siaplah untuk melaksanakan salat Jumatan sebelum kita disalatkan dan dimasukkan ke liang lahat. Jadi hari Raja Jumatan, bersiap-siaplah untuk melaksanakan salat Jumatan sebelum kita disalatkan. Umum kita dikasih waktu untuk hari ini, belum tentu juga tempat ibadah umum. Bersiap-siaplah untuk melaksanakan salat Jumatan sebelum kita disalatkan. Khususnya pada kaum laki-laki yang merasa dirinya muslim, bersiap-siaplah untuk melaksanakan salat Jumatan sebelum kita disalatkan. Saya hanya mengingatkan saja yang kita sama-sama muslim. Bersiap-siaplah untuk melaksanakan salat Jumatan sebelum kita disalatkan. Oke. Ini informasinya di Pasar Rebo Purwakarta. Purwakarta ya, bukan Purwokerto. Purwakarta itu kabupaten di Jawa Barat. Kalau Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah. Ya, ini sering orang salah mengerti. Oke, kembali ke laptop. Tentang wanita ini yang dengan speaker toanya mencoba mengingatkan kepada bapak-bapak untuk sholat Jumat sebelum disolatkan. Apa yang dia lakukan sebenarnya tidak salah ya, bagus. Mengingatkan para pedagang pasar, khususnya bapak-bapaknya ya, mas-masnya, cowoknya untuk sholat Jumat ya. Dia ngomong sholat Jumat berarti kan di hari Jumat ya. Kalau bukan hari Jumat kok mengingatkan orang untuk segera berangkat sholat Jumat, tentu nggak benar. Tidak salah dengan apa yang dia lakukan, mengingatkan kepada bapak-bapak. Tetapi ini persoalannya bukan itu, persoalannya adalah cara ya, atau metode tentang kearifan lokalnya. Dakwah itu ada metodenya, Mbak, Mas ya. Dakwah itu ada metodenya, dan metode ini sangat menentukan hasilnya. Tidak hanya dakwah, apapun kecanggihan, keberhasilan dari sebuah program, dari sebuah niatan, dari sebuah rencana, itu sangat dipengaruhi oleh metode cara yang dilakukan. Kalau metodenya bagus, hasilnya bisa bagus. Tapi kalau metodenya salah, hasilnya bisa berantakan. Justru bisa berbanding terbalik dari apa yang mestinya ditargetkan. Nah, cara itu menurut saya tidak simpatik terkait metodenya ya. Tujuannya mengingatkan mbak-mbak, mengingatkan mas-mas, bapak-bapak untuk sholat Jumat bagus, baik. Tapi caranya, metodenya menurut saya yang kurang tepat. Yang pertama, satu, itu tidak populer dilakukan di tanah Indonesia. Di atas tanah Nusantara itu tidak populer. Mengingatkan dengan cara seperti itu di pasar-pasar, pakai toa gitu ya. Tidak semua orang ramah dengan suara toa yang memekakan telinga. Karena mengapa di Indonesia tidak ramah dengan cara seperti itu? Karena di Indonesia itu banyak sekali masjid. Ya, di Indonesia itu di setiap tempat itu masjid jeprah cara umpamanya masjid. Jeprah atau enggak? Banyak banget itu ya. Termasuk di lokasi pasar-pasar ya, sepanjang itu di atas tanah Nusantara, di atas tanah Indonesia pasti banyak masjid. Dan ketika tiba waktu sholat Jumat pasti terdengar adzan. Nah, jadi kalau yang biasa sholat Jumat lah sudah nggak perlu diajak-ajakin begitu, pasti berangkat gitu. Ya. Begitu dengar adzan Jumat itu berangkat. Tapi kalau yang memang nggak biasa sholat Jumat, ya walaupun pakai toa di telinganya ya susah gitu. Ya. Jadi satu menurut saya adalah terkait caranya yang tidak populis, tidak populer di Indonesia. Ya, mungkin di negara lain mungkin ada yang pakai pola begitu, walau alam iswab saya nggak tahu. Mungkin di negara-negara khilafah gitu ya, negara yang memang dasarnya Islam kayak Afghanistan mungkin, atau Suriah atau yang lain gitu ya. Tapi di Indonesia cara itu tidak populer. Justru malah tidak simpatik menurut saya, karena dengan toa yang besar pakai nging-nging gitu, itu tentu mengganggu kenyamanan para pedagang yang lain. Yang mestinya orang mau simpatik, mestinya orang
diharapkan bisa pergi sholat Jumat, bahkan bisa menjadi sebaliknya tidak simpatik, malah jadi nggak berangkat. Bisa jadi begitu. Yang kedua pakaiannya, cadar. Ya mohon maaf, diakui atau tidak, pakaian cadar adalah sudah dianggap menjadi simbol kelompok-kelompok intoleran. Simbol ya, ini dianggap banyak orang, orang wanita pakai cadar akan dikesankan ke arah itu. Kelompok Islam garis keras. Image orang akan mengatakan begitu, walaupun tidak setiap orang wanita yang pakai cadar begitu. Ya, sekali lagi, walaupun tidak semua wanita bercadar adalah penganut aliran garis keras, aliran Salafi Wahabi, aliran intoleran. Tidak setiap orang wanita yang bercadar. Tetapi sekali lagi, bahwa pakaian model cadar ya bagi perempuannya seperti itu sudah membuat image dikesankan bagian dari kelompok intoleran. Diakui atau tidak. Ya. Begitu juga bagi laki-lakinya yang katok cingkrang, jenggotnya ngelawir gitu ya, jidatnya hitam, ya, jenggot ngelawir, jenggot teluding melawir. Itu citranya adalah citra ini dari kelompok garis keras, kelompok intoleran. Walaupun sekali lagi tidak setiap cowok laki-laki yang pakai kostum seperti itu adalah kelompok intoleran, kelompok radikal. Tapi orang sudah terlanjur menganggap. Mengapa anggapan itu kemudian berjalan? Ya karena dari berbagai kasus, misalkan orang-orang yang ditangkap oleh Densus 88, pelaku-pelaku terorisme, itu rata-rata kostumnya begitu. Rata-rata kostumnya yang laki-laki itu cingkrang, ya, yang perempuan cadaran. Gitu. Dan dari kelompok Salafi Wahabi. Sehingga kalau kemudian orang mencitrakan begitu, ya jangan salahkan anggapan orang. Dan memang berawal dari fakta-fakta tersebut. Gitu. Jadi kostum yang dipakai itu tidak simpatik, tidak ramah. Sehingga kemudian sekali lagi target tujuan yang dicapai mengingatkan banyak orang untuk pergi sholat Jumat menurut saya juga menjadi masalah sendiri. Coba kalau cara seperti itu pakaiannya nggak cadar. Pakaiannya biasalah pakai wanita Indonesia. Pakai celana panjang, pakai rok biasa lah, pokoknya pakaian-pakaian pada umumnya orang-orang Indonesia. Dan bahasanya nggak usah dalil macam-macam. Nggak usah dalil macam-macam. Kalau perlu nggak usah pakai toa gitu ya. Halo mas, halo bro, hari Jumat ya. Silakan mengingatkan ini saatnya sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu sudah ditambah ganteng gitu loh. Coba gak usah dalil gitu loh. Itu mungkin lebih populis ya, lebih bermasyarakat. Walaupun ya tentu saja cara seperti ini sangat tidak populer di masyarakat Indonesia. Ya. Oke, jadi itu saja saya kira yang ingin saya komentari terkait video viral itu. Saya temukan di akun X itu. Di Purwakarta katanya, nggak tahu kapan kejadiannya. Jadi apa yang dilakukan mengingatkan orang untuk beribadah benar, nggak ada yang salah. Hanya caranya yang menurut saya perlu dikritisi, metodenya yang menurut saya perlu dievaluasi. Tidak harus begitu mengajak orang beribadah. Nah, termasuk dengan harus memahami juga kearifan lokal. Ya kalau hanya persoalan mengingatkan gampang kalau disepakati. Kalau itu pasar semuanya adalah umat Islam atau mayoritas umat Islam, tinggal setiap hari Jumat disetting mulai jam 10 misalkan ada otomatis pemberitahuan di speaker pasar gitu ya. Perhatian, hari ini adalah hari Jumat bagi bapak-bapak, mas-mas yang beragama Islam, jangan lupa persiapkan diri Anda untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat adalah ibadah dan bisa membuat Anda tambah ganteng. Bisa. Jangan begitu. Cukup saya kira kalau Anda untuk sekedar mengingatkan baik-baik saja. Tapi ya itu tadi dengan cara begitu menggurui dan lain sebagainya, apalagi pakaian atau kostumnya tidak populis di masyarakat Indonesia, ya menurut saya malah bisa menjadi kontraproduktif, tidak simpatik. Justru sebaliknya akan dicibir banyak orang. Oke, saya kira itu video ringan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.